Yang pertama adalah tapi apa? Mengorbankan harta tenaga kita, bahkan pekerjaan kita ditinggalkan. Yang selanjutnya, yang kedua yang disebut dengan halo? Satu pengorbanan, dua apa? Bingung? Mau dikasih tahu? Perjuangan. Apa? Ini bakal ditanya lagi entas pas pulang nih, bakal ingat apa enggak? Kalau enggak ingat berarti terlalu. Ya. Yang kedua apa? Perjuangan. Perjuangannya di mana? Tadi ibu ngantuk luar biasa, ditanya sampai bohong sama saya. Ibu ngantuk? Enggak, Ustaz. Enggak, padahal ngantuk banget, berat kita itu, Bu. Perjalanan kita berat. Namun di sini kita harus berjuang semaksimal mungkin. Masa ketika kita dari mana, Ibu? Dari Pekalongan kita semangat yang luar biasa. Pas datang ke sini jadi jiper, waduh, panah. Insya Allah perjuangannya mana? Insya Allah nanti kita akan ziarah. Insya Allah kita nanti akan terbiasa dengan bangun subuh-subuh. Insya Allah walaupun capek kita akan berjuang semaksimal mungkin di sini. Insya Allah walaupun keadaannya apapun kita akan ridho, kita akan ikhlas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga apa, Bu? Mau sekarang apa nanti? Sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengorbankan, yang kedua berjuang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di kota Madinah. Yang pertama perang di Madinah ketika setelah hijrah, perang apa, Bu? Badar. Perang Badar yang luar biasa. Pada saat itu peperangan hanya berjumlahkan 314 orang saja, sedangkan pada saat itu lawannya 1000 orang. Berjuang lagi baginda Rasul setelah perang Badar. Perang apa lagi, Bu? Halo? Perang Uhud. Perang Uhud beliau mendapat kesedihan sampai menangisi, bahkan sampai wajahnya terluka yang luar biasa dengan panah-panah orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sampai menangisi ditinggalkan oleh sahabat tercintanya, yaitu siapa pamannya? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang paling terdepan membela beliau. Harus menangisi dengan keadaan seperti itu. Luar biasa perjuangan. Kita juga sama nanti ketika di dalam Masjid Nabawi berdoa, ketika ingat kepada anak cucu kita, maka kita dalam tidak sadar akan merasakan tangisan yang luar biasa. Ketika membaca salawat, ya Rasulullah, aku bersalawat kepadamu. Ketika itu ingat ke anak cucu, ya Allah, panggillah anak cucu kami, menangislah di situ, sehingga tangisan itu menjadi tangisan perjuangan ibu dan bapak semuanya. Berjuang. Setelah perang Uhud, baginda Rasul diuji lagi dengan perang Khandaq yang luar biasa, namun Allah menurunkan bala tentara atau bantuannya yang luar biasa, sehingga pada perang Khandaq di sini Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Selanjutnya setelah itu masih terus berlanjut perang Hunain. Perang apa lagi? Tabuk, yang lain-lain juga masih banyak peperangan di sini. Rasulullah tidak berserta merta ketika datang ke tempat ini. Tidak hanya dengan duduk manis saja ketika datang ke Madinah, beliau pun juga masih terus berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya kita juga, Ibu, seperti ini. Tidak cukup kita datang ke Madinah hanya berleha di dalam hotel. Kadang diuji kita dengan semuanya, apalagi suami istri, ya Allah, kadang-kadang karena kurang belanja, kadang-kadang ini itu. Akhirnya kita menahan rasa marah, harus kita menahan rasa jengkel. Di sini diuji nanti, tapi insya Allah karena tadi hisabannya juga udah dari awal gampang, biasanya Pak datang ke sini juga aman, nyaman, terkendali, Pak. Dan juga Ibu nitipin di sini nih, kalau suami istri jangan pernah ada cemburu di antara kau dan dia, ya. Kenapa? Biasanya, Bu, kejadiannya, Pak, kita sholat barengnya ke masjid, padahal datang ke masjid kita gak bareng-bareng loh, Bu. Kita terpisah, Ibu di sebelah kanan di kiri, Bapak di sebelah kanan. Itu terpisah tempatnya. Kalau memang mau bareng mungkin hanya sampai pintu saja. Nanti ketika di dalam masjid kita masing-masing. Yang ketiga Bapak, setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang bersama para sahabat, maka di sini terdapat yaitu apa, Pak, yang disebut apa? Perubahan. Apa?
Awas, yang tadi yang pertama apa yang pertama? Pengorbanan. Yang kedua, perjuangan. Yang ketiga, perubahan. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka seisi dunia berubah menjadi indah. Selayaknya keindahan yang aku lihat pada saat ini dengan jamaah olayan. Dah minum nih belum? Batuk Pak Ji. Perubahan, maka seisi dunia berubah Bu dengan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kita pun sama Pak, nanti dituntut untuk berubah karena sejatinya umroh mabrur dan mabruroh yaitu merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke sini, berjuang, mengorbankan segala halnya, ketika datang ke tempat ini seisi dunia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun musuh-musuh Allah yang berada di kota Mekah perlaya, dan juga musuh-musuh yang lainnya yang tidak banyak yang mengikuti ajaran-ajaran sehingga sampai kepada Fathul Mekah. Inilah yang digambarkan kepada kita. Ketika kita juga pulang dari tempat ini, nanti akan dapat kemenangan perubahan yang luar biasa. Insya Allah. Ibu, Bapak, Ibu, Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Saat ini kita sampai di sini dulu. Nanti ketika kita mendekat ke daerah Haram Madinah atau batas tanah Madinah, kita lanjutkan lagi Bu ya. Insya Allah saat ini jam 12 lebih 10 menit. Kita sampai ke sana, mungkin makan siang dulu atau apa dulu, nanti kita lihat situasi ya Pak ya. Memang karena perjalanan kayak gini Pak tidak bisa diprediksi Pak ya. Jadi kalau kita kelamaan di mana di sini, takutnya di sini nggak cukup. Kita di sini takutnya ini di sini lain. Seperti tadi harapannya mungkin ada khutbah pas ditanya ke semua para jamaah di situ. Ternyata lihat yang kerja di situ juga, mereka melintas jalan di sebelahnya ada ya. Tapi kita mana mungkin mobil kita harus melintas ke sebelah ya Pak ya. Tapi insya Allah sudah sesuai tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa kita mempunyai rukhsah bagi orang yang sedang berjalan atau musafir kita melaksanakan sholat, mungkin jamaah takhir atau jamaah takdim. Nanti ketika sholat kita di Masjid Nabawi, karena di sana ada keutamaan yang luar biasa, yaitu sekali sholat dapat pahala berapa? Sama dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya. Kita kalau keliling-keliling di Pekalongan Pak, pengen sholat di 1000 masjid, kebayang habis bensin berapa liter Pak? Udah muter-muter, mending kalau nggak salah jalan ya Pak. Kalau salah jalan udah lain lagi ceritanya. Tapi di sini sekali sholat udah jaminannya luar biasa. Sekali lagi insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah episode selanjutnya ya. Sekarang silakan beristirahat kembali. Insya Allah ketika sampai dekat ke Masjid Nabawi kita bahas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.